Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita lanjutkan lagi pengajian kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kemarin sudah masuki hadis yang pertama, cuman karena panjang gitu jadi kita cukupkan setengah dulu. Kita lanjutkan setengahnya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita ulang lagi jalan ceritanya tentang hadis permulaan wahyu ini. Jadi Nabi sebelum menerima wahyu Al-Quran, Nabi sudah mendapatkan wahyu berupa mimpi. Ar-ru'ya as-sholihah kalau dalam hadisnya. Ar-ru'ya as-sholihah. Nah, ini ya mimpinya tidak seperti mimpi kita, mimpi-mimpi manusia biasa yang kadang nggak nyambung. Mimpinya Nabi itu jelas. Di sini diumpamakan seperti falaqis subhi. Jadi seperti ya jelas terangnya itu seperti waktu pagi hari, waktu subuh. Nah, setelah Nabi sering mendapatkan mimpi semacam itu bukan wahyunya bukan berupa Al-Quran ketika itu, karena Al-Quran itu diwahyukan tidak ada yang dalam keadaan tidur atau mimpi. Wahyu Al-Quran turun kepada Nabi menerima Al-Quran itu malaikat Jibril dan dalam keadaan sadar. Jadi tidak pernah Nabi menerima Al-Quran dalam keadaan tidur atau dalam mimpi. Nah setelah itu, terus apa yang diwahyukan ketika Nabi dalam mimpi-mimpi itu? Ya wahyunya itu berupa dorongan-dorongan untuk menyendiri, untuk berpikir, untuk bertafakur. Akhirnya Nabi didorong atau diberikan semacam kemauan, keinginan untuk menyepi di Gua Hiro. Nah, kemudian Nabi tiap malam sering beberapa malam, bahkan 3 hari, 7 hari, 7 malam, 3 hari 3 malam, bahkan sampai sebulan itu Nabi menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro itu sekarang berada di adanya di Gunung Nur atau Jabal Nur. Jabal Nur, Gua Hiro. Nah, terus menyendirinya Nabi di Gua Hiro tuh ngapain? Di sini dikatakan fayatahannasu fihi. Nabi tahannus. Apa tahannus itu? Beribadah. Ibadahnya apa? Wallahu a'lam. Jadi sikap mayoritas ulama menurut pendapat yang kita pegang, yang dipilih adalah apa ibadahnya Nabi ketika bertahanus beribadah di Gua Hiro? Jawabannya ya nggak tahu, sudah nggak usah dibahas. Apakah ibadahnya itu berpikir, bertafakur tentang alam, tentang alam, atau beribadahnya mengikuti ibadahnya agama Hanifiyah atau sisa-sisa agama Nabi Ibrahim, nggak tahu. Yang penting jelas Nabi beribadah. Supaya tidak ada polemik lebih lanjut, sudah stop saja sampai di situ pembahasannya. Pokoknya Nabi di Gua Hiro beribadah. Nah setelah itu beberapa kali pulang pergi ngambil bekal, terus berangkat lagi, habis pulang lagi ngambil bekal lagi. Nah sampai pada bulan Ramadan tanggal 16, malam ke-16 atau malam ke-17, hari ke-16 pokoknya, itu barulah datang malaikat Jibril yang membawa wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi itulah awal mula wahyu turun dari langit dunia ke Nabi Muhammad, yaitu tanggal 16 Ramadan. Makanya diperingati Nuzulul Quran,
Nah, kalau Lailatul Qadar itu beda lagi. Jadi Lailatul Qadar itu adalah lafadznya kan dalam Al-Quran inna anzalna. Menurunkan anzala itu memiliki dampak dari lafadz anzala itu memiliki dampak penurunan sekaligus. Satu Quran itu diturunkan. Kapan itu? Yaitu dari Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini dari Allah, Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah, terus langit dunia satu kali. Nah ini dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, inilah yang diceritakan dalam Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar itu. Makanya nggak ada yang tahu kapan-kapannya. Yang tahu Lailatul Qadar. Nah setelah itu baru menurunkan dari langit dunia ke Nabi melalui malaikat Jibril, itu diturunkan sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surat demi surat, tidak sekaligus satu Al-Quran. Nah setelah Nabi mengalami menerima wahyu dari Gua Hiro itu, Nabi kan pulang, ceritanya pulang, lalu karena masih shock dengan kejadian tersebut, dipeluk sama malaikat Jibril itu, akhirnya Nabi minta diselimuti dan minta ditenangkan kemudian ditenangkan oleh Khadijah. Nah besoknya, kita lanjut pada hari ini nih, teruskan. Setelah Nabi ditenangkan oleh Khadijah, lalu bagaimana cerita selanjutnya dalam hadis ini? Akhirnya fantolaqat, lalu berangkat, bihi kelawan membawa Nabi Muhammad sopo Khadijah. Kemudian Khadijah berangkat beserta Nabi, hatta atat, sehingga datang sopo Khadijah bihi kelawan Nabi, kanjeng Nabi, sampai akhirnya tujuannya ternyata berangkat itu Khadijah bersama Nabi mendatangi Waraqah ibn Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Mendatangi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Mendatangi Waraqah ternyata. Rupanya ibnu Ammi Khadijah, anak dari pamannya Khadijah, berarti sepupunya Khadijah. Jadi Waraqah itu sepupunya Khadijah. Jadi Khadijah itu Khadijah binti Khuwailid. Nah, kalau di sini Waraqah bin Naufal. Naufal sama Khuwailid, ibu bapaknya Khadijah sama bapaknya Waraqah, ini kakak adik. Jadi sepupu Waraqah, antara Waraqah dan Khadijah. Nanti ini bisa nyambung ke atasnya sama Nabi. Nah, kita lanjut dulu. Akhirnya bertemu dengan Waraqah. Siapa sih Waraqah itu? Seorang selain merupakan saudara sepupunya Khadijah, siapa Waraqah ini? Ini tokoh yang lumayan terkenal dalam sejarah itu. Wakan dan ada sapa Waraqah iku imro'an, seseorang tanassara yang beragama Nasrani, sapa Waraqah fil jahiliyati, pada atau ing dalam zaman jahiliyah. Artinya sebelum kenabian, Waraqah ini memeluk agama Nasrani. Nah, bisa terjadi kemungkinan ketika Nabi setelah diutus, Waraqah masuk Islam, bisa kemungkinan. Yang jelas di sini tanassara fil jahiliyah. Namanya jahiliyah itu adalah zaman sebelum sebelum bi'tsanya Nabi. Sebelum Nabi diutus, itu dikenal dengan zaman jahiliyah, kalau nggak salah, zaman jahiliyah. Nah, dia seorang pemeluk agama Nasrani. Wakana dan ada sapa Waraqah iku yaktubu, menulis sapa Waraqah alkitab ing kitab al-Ibraniyah, yang berbahasa Ibrani. Wakana dan ada sapa Waraqah iku yaktubu, menulis sapa Waraqah alkitab ing kitab al-Ibraniyah, yang berbahasa Ibrani. Ada yang mengatakan kitab ini yang ditulis adalah kitab Injil. Ada yang mengatakan kitab Injil adalah kitab Taurat tapi dengan bahasa Ibrani. Dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa apa? Bahasa Ibrani itu Ibrani berasal dari abaro, bahasa Arabnya itu menyeberang. Nah, ini adalah bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim ketika beliau menyeberang dari Irak ke Mesir melewati Sungai Furat, Sungai Eufrat kalau
bahasa Latinnya itu Sungai Furat atau Sungai Eufrat, karena menghindari atau menghindari dari Raja Namruz, Nah, abaro itu maknanya adalah menyeberang. Jadi Nabi Ibrahim menyeberangi Sungai Eufrat atau Furat, lari dari kejaran Namrud. Nah, itu makanya namanya bahasa Ibrani. Nah, kemudian apakah yang ditulis oleh Waraqah ini kitab itu adalah Injil atau Taurat? Ini juga diperselisihkan karena menurut Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan semua kitab yang diwahyukan atau yang diturunkan oleh Allah dari langit itu tidak ada melainkan berbahasa Arab. Jadi tidak ada yang berbahasa Ibrani atau yang berbahasa Suryani. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, semua Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu semuanya bahasa Arab. Kemudian para nabi yang mendapatkan itu, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, menjelaskan ke kaumnya sesuai dengan bahasa kaumnya. Sebagaimana misalnya Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabat, atau mungkin dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tafsirnya atau penjelasannya bagaimana. Kalau ada yang itu menurut pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ini juga menjadi suatu keanehan karena yang Injil, entah yang benar yang mana, Injil yang ada ya memang karena sudah ada tahrif dan tabdil sih. Jadi Injil yang sekarang atau bahkan pasca Nabi Isa itu dinaikkan atau diangkat oleh Allah, itu ya enggak ditemukan Injil yang diterima oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Karena Injil yang ada itu adalah sebuah catatan-catatan para santrinya Nabi Isa, Injil Barnabas, Injil Lukas dan yang lainnya itu adalah catatan-catatan dari Lukas, dari Barnabas, dari yang lainnya. Jadi Nabi Isa menyampaikan Injil, menyampaikan ayat dalam Injil, lalu ditulis sama santrinya plus penjelasan Nabi Isa sendiri, macam itu. Nah, itu pun juga kemungkinan yang ditulis oleh para 12 orang santrinya Nabi Isa itu adalah memakai bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu ya bahasa Syria kuno lah kalau nggak salah. Jadi bukan bahasa Arab. Nggak mungkin Injilnya itu benar-benar bahasa Arab. Cuman dijelaskan oleh Nabi Isa dengan bahasa Suryani kepada para pengikutnya. Akhirnya ya yang terlihat pada awal-awal Masehi itu ya Pak, Injil dengan menggunakan bahasa Suryani. Nah, Injil yang berbahasa Arab itu entah kemana. Kalau memang kita berpendapat memegang pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan semua kitab yang diturunkan, yang diwahyukan kepada para nabi dari Allah itu semuanya berbahasa Arab. Fayaktubu lalu menulis sopo Waraqah minal Injili dari Injil bil Ibroniyah dengan bahasa Ibrani. Menulis ing sesuatu syaa yang berkehendak sapa Allah Gusti Allah ayaktuba ing menulis sapa Waraqah. Kemudian Waraqah menulis Injil itu nulis ulang dengan bahasa Ibrani, tadinya kan bahasa Arab atau mungkin bahasa Suryani, lalu disalin ke bahasa Ibrani semampunya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada Waraqah. Terus ketika didatangi oleh Nabi dan Khadijah itu Waraqah itu seperti apa? Wakana dan ada sapa Waraqah iku syaikhan, tua, kabiron, yang sangat tuanya. Jadi sangat tua, sudah tua renta. Ternyata sepupunya Khadijah tapi usianya tua. Selain tua, qad amya yang sungguh telah buta sapa Waraqah. Buta, tidak bisa melihat. Akhirnya Khadijah datang, faqalat lalu berkata sapa Khadijah. Faqalat lalu berkata lahu maring Waraqah sapa Khadijah. Akhirnya Khadijah datang berkata sama Waraqah,
Ya ibna akhi, wahai anak pamanku. Ya ibna ami, wahai anak pamanku. Isma. Ini Khadijah yang bicara sama Warokoh. Wahai sepupuku lah, kalau bahasa kita, bahasa simpelnya. Wahai sepupuku, wahai anak pamanku. Isma, dengarkanlah sopo sira, dengarkanlah kamu min ibni akhika, dari anak saudaramu. Nabi itu dikatakan oleh Khadijah anak saudaranya Warokoh. Min ibni akhika, dari anak saudaramu. Kenapa kok bisa? Nah, ini nanti ada nasabnya itu ketemu. Warokoh, Khadijah, Nabi, ini nasabnya ketemu. Kalau Warokoh tadi adalah Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Abdul Uzza nomor 4. Warokoh, Naufal, Asad, Abdul Uzza. Kemudian kalau Khadijah, Khuwailid, Asad, Abdul Uzza. Ketemu aja Abdul Uzza punya anak Asad, Asad punya anak Naufal, punya anak Khuwailid punya anak Khadijah, terus Naufal punya anak Warokoh. Nah, kalau dari jalur Nabi Muhammad, terus Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf bin Qusay. Nah, bin Qusay. Oh, kalau diteruskan Naufal itu Warokoh itu Warokoh, Naufal, Asad, terus atasnya lagi Abdul Uzza, atasnya lagi adalah Qusay. Nanti kalau Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, ketemunya di Qusay. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, jadi Qusay ke Nabi itu ada berapa ya? Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Kelima, kalau Warokoh, Qusay ke Warokoh itu 4. Qusay ke Khadijah itu 4 bapak. Jadi memang secara derajat, secara nasab itu tuaan Khadijah daripada Nabi. Tuaan Khadijah. Nah, makanya disebut ibna akhika, karena Abdullah itu sederajat sama Khadijah, sama Warokoh, secara nasab itu sederajat. Makanya ketika Nabi Muhammad di bawahnya Abdullah memiliki anak Nabi Muhammad, maka ya dikatakan ibnu akhika, anak dari saudaramu. Faqala, lalu berkata lahu maring Nabi Muhammad sapa Warokoh, ya ibna akhi, maza taro. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, maza taro. Anaknya dibuat ma isim istifham. Ma utawi opo. Za iku za melihat sapa sira. Iku za. Ma utawi opo za iku za, sesuatu taro yang melihat sapa sira ing za. Apa yang kamu lihat? Ma utawi apa? Za iku za, sesuatu taro yang melihat sapa sira ing za. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu alami? Akhirnya fa akhbaruhu, lalu mengabarkan, menceritakan ing Warokoh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menceritakannya. Menceritakan khobaron apa khobar? Khobaroma ing ceritanya ceritanya perkara, ing ceritanya sesuatu. Khobaroma ing ceritanya sesuatu, ro'a yang melihat sapa Nabi. Akhirnya lalu Rasulullah menceritakan apa yang beliau lihat. Faqala, lalu berkata lahu maring kanjeng Nabi Muhammad, setelah ceritakan bertemu dengan malaikat, sosok, bahasanya sosok. Nabi Muhammad belum kenal itu siapa Jibril. Khadijah juga belum kenal itu siapa Jibril. Siapa yang mendatangi Nabi di Gua Hira itu belum kenal, Nabi Muhammad maupun Khadijah. Maka akhirnya dijelaskan oleh Warokoh,
Faqala lalu berkata lahum maring Rasulullah sapa Waraqah. Lalu Waraqah menjelaskan, hazan namus, haza utawi iki wong atau sosok. Sosok itu adalah iku an-namusu Jibril. Iku an-namusu Jibril. Nah, Jibril dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa apa? Ahlu kitab ya. Ahlu kitab Nasrani maupun Yahudi itu disebut dengan nama namus. Istilahnya namus, bukan Jibril, namus. Namus. Dia adalah Jibril, itu adalah Jibril. Allazi nazzalallahu, allazi nazzala yang menurunkan. Sapa Allah Gusti Allah ala Musa. Ingat Nabi Musa yang Allah juga turunkan malaikat Jibril kepada Nabi Musa untuk memberikan wahyu. Diterangkan, oh itu adalah Musa. Itu adalah Jibril yang sebagaimana yang turun kepada Nabi Musa. Musa. Ya laitani, andai saja. Kita makna terjemah saja. Ya laitani, andai saja saya iku fiha ing dalam masa bi'sah, masa risalah. Seandainya saya masih hidup ketika zaman-zaman kerasulan, zaman-zaman risalah. Jaza'a haleh masih muda dan kuat. Ya laitani ya, kalau bahasa Jawanya meno semoga andaikan saya iku fiha ing dalam zaman nubuah atau zaman risalah. Jaza'a haleh kuat, masih kuat dan muda. Laitani, duh andai saja saya iku aku no ada sapa ingsun iku hayang, hidup. Seandainya saya masih hidup, juga ketika mengusir ing sira, juga ketika mengusir ing sira sapa kaummu ka kaummu. Nah, ternyata Waraqah ini tahu tentang kondisi nabi-nabi yang diturunkan. Jadi melalui kitab-kitab yang sudah karena kan Waraqah itu kan memang dari Mekah, Waraqah sama satu lagi saudaranya. Nah, Waraqah sama saudaranya Zaid ini kan keluar dari Mekah karena nggak betah dengan melihat kelakuan para penyembah berhala di Mekah. Mereka mencari agama. Akhirnya sampai di Syam. Kemudian Waraqah memutuskan untuk memeluk agama Nasrani yang mana beliau bertemu dengan seorang pendeta yang memang masih murni, dikatakan masih murni memegang agama Isa, agama atau syariatnya Nabi Isa, dan belum tergantikan atau belum berubah atau belum ditahrif, belum dirubah, belum diganti. Nah, gitu. Akhirnya Waraqah mempelajari tentang kondisi-kondisi Nabi yang dahulu. Nah, wajar saja ketika kemudian Waraqah tahu kalau Nabi nanti suatu saat akan diusir. Juga qaumuka, ketika kaummu mengusirmu. Tapi Nabi Muhammad nggak ngerti tentang masalah itu karena ya Nabi nggak pernah baca tulis, nggak pernah ngerti kitab-kitab Injil dan yang lainnya. Makanya Nabi berkata, faqala lalu berkata bersabda Rasulullah, Gusti Rasul, lalu Nabi bertanya, awamukhrijiyah, apakah iku mengusirku sapa utawi kaum, apakah kaumku akan mengusirku? Kata Nabi. Qala berkata sapa Waraqah menjawab, na'am, iya, kaummu akan mengusirmu. Lam ya'ti, tidak datang sapa rajulun seorang pun,
Qattun sama sekali para nabi, seorang rajul di sini nabi, tidak datang seorang nabi pun sama sekali bimis lima jita, bimis lima dengan seperti apa jita yang datang sapa sira bihi kelawan membawa ma. Tidak ada seorang pun yang sepertimu membawa sesuatu, membawa risalah, illa udiya, ada yang ain pakainya udiya, pakainya dal, ada yang pakainya hamzah u, terus dalnya za, uziya. Kalau udiya pakainya ain, illa udiya, melainkan diusir sapa rajul. Kalau pakainya hamzah uziya, pakainya za, illa uziya, melainkan disakiti sapa rajul. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun yang sepertimu yang membawa risalah, melainkan pasti akan dimusuhi, pasti dia akan diusir. Wa ayyudrikni yaumuka angsurka nasran mu'azzaran. Wa ayyudrikni, dan lamun atau apabila atau jika menemukan mendapati ingsun sop apa yaumuka harimu, seandainya saya mendapati, saya bertemu pada hari-harimu, hari-hari saat Nabi diusir oleh kaumnya, maksudnya itu. Wa yudrikni, dan lamun atau jika menemukan ingsun apa yaumuka harimu, seandainya saya diberi kesempatan hidup sampai hari kamu diusir, kata Warokoh, angsurka, maka menolong sapa ingsun ing sira, maka saya akan menolongmu, nasron, dengan pertolonganmu, azzaron, yang kuat, dengan sekuat tenaga. Hatta thumma lam yang syab, lalu tidak lama sapa Warokoh antufia, nyento meninggal, nyento wafat sapa Warokoh. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian Warokoh meninggal, jadi tidak menemui Nabi menghadapi kaumnya, Nabi menyebarkan risalah, meninggal tidak lama kemudian. Nah, setelah itu wafataro, kemudian pulang, wafataro, dan terlambat, wafataro, dan tertahan opo al wahyu, wahyu. Setelah itu Nabi Muhammad mengalami keterlambatan wahyu. Jadi fatroh, masa fatroh, memasuki masa-masa fatroh, keterlambatan wahyu. Jadi ada yang mengatakan 3 tahun, yang paling kuat 3 tahun mengalami fatroh itu. Jadi setelah surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu 3 tahun kemudian baru turun. Nah, selama 3 tahun itu ya Nabi menunggu-nunggu. Nah, dalam penantiannya Nabi itu, Nabi ya sangat sedih, sangat rindu, pengen mendapatkan wahyu. Akhirnya Allah menurunkan malaikat Israfil, bukan Israel, Israfil untuk menemani Nabi, mempersiapkan Nabi supaya ketika ada wahyu lagi itu Nabi sudah siap. Bukan untuk menurunkan wahyu Israfil itu. Jadi memang sengaja diutus oleh Allah untuk menemani, untuk mempersiapkan Nabi Muhammad dalam menerima wahyu-wahyu berikutnya. Tuh, satu riwayat mengenai tentang permulaan wahyu. Satu riwayat lagi. Qala, berkata sapa Ibnu Syahab. Wa akhbaroni, dan menceritakan padaku sapa Abu Sulamah. Ini riwayat yang lain. Tadi satu riwayat dari Aisyah. Ini dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Qala, berkata sapa Ibnu Syahab, wa akhbaroni, dan menceritakan padaku sapa Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Jabir bin Abdullah, bahwasanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari iku qala, berkata sapa Jabir bin Abdullah, wa huwa
hale utawi Jabir bin Abdullah berkata, dan dia iku yuhaditsu menceritakan sapa Jabir bin Abdullah, dan dia menceritakan an fatratil wahyi, dari masa terputusnya atau terlambatnya wahyu. Akhirnya faqala fi hadisihi baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama'i farafa'tu bashari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi. Faqala, lalu berkata sapa Nabi Muhammad fi hadisihi, ing dalam hadisnya Jabir. Dalam hadisnya Jabir ini Nabi berkata, fi hadisihi dalam ceritanya Nabi. Fi hadisihi dalam ceritanya Nabi, kan dalam riwayatnya Aisyah itu Nabi bercerita. Nah, ini bercerita. Nabi berkata dalam ceritanya itu, baina ana amshi id sami'tu. Baina ing dalam suatu waktu, pada suatu masa, ana uta ingsun iku amshi, berjalan sapa ingsun. Saya berjalan, id tiba-tiba sami'tu mendengar sapa ingsun sautan ing suara minas sama'i dari langit. Suatu hari saya lagi jalan-jalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Akhirnya farafa'tu, lalu mengangkat sapa ingsun basyari ing penglihatan ingsun. Lalu saya melihat, saya mengangkat ke atas penglihatan mata atau penglihatanku, melihat ke atas. Faiza, maka ketika saya melihat ke atas, al malaku ta malaikat allazi ja'ani, yang datang sapa malak ing ingsun. Malaikat yang mendatangiku bi Hira ing dalam gua Hira, di gua Hira dulu, yaitu malaikat Jibril. Iku jalisun sedang duduk, duduk ala kursiin, di atas kursi. Kursinya baina sama iwal ardi, antara langit dan bumi itu. Berarti menampakkan wujud hakikatnya, wujud sebenarnya. Duduk di atas kursi besar di atas langit dan bumi, antara langit dan bumi. Akhirnya faru'ibtu, lalu kaget sapa ingsun minhu saking malak. Faraja'tu, lah kaget, takut ya. Takut. Shock. Akhirnya faraja'tu, lalu kembali sapa ingsun. Lalu pulang kaget, saya sama seperti kondisi ketika pertama kali di Gua Hira itu, pulang. Akhirnya fakultu, lalu berkata sapa ingsun, lalu saya pulang ke rumah, kemudian langsung memohon kepada Pak Khadijah untuk zamiluni, selimutilah selimutilah kamu ing ingsun, zamiluni, selimutilah kamu ing ingsun. Minta diselimuti, sama seperti kejadian pasca di Gua Hira dulu. Takut, shock. Akhirnya ketika Nabi sudah istirahat, diselimuti itu, tenang, malaikat itu datang lagi. Fa'anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhal muddatsir. Fa'anzala, lalu menurunkan sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla, ya menurunkan melalui malaikat Jibril. Ya ayyuhal muddatsir, ing ayat ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, wong kang kemulan, kum, bangunlah, bangkitlah kamu, fa'angdzir, lalu takutilah, lalu berilah peringatan atau takutilah kamu, ya menakuti pada kaumnya. Kenapa menakuti? Enggak memberi kabar gembira. Ya karena kaumnya belum ada yang masuk, yang mengikuti ajaran Nabi, masih jahil, masih musyrik semua, masih kafir semua. Jadi takut-takut, nanti kamu kalau menyembah berhala terus masuk neraka. Saya semacam itulah. Beda ketika sudah ada pengikutnya Nabi tidak hanya inzar, tidak hanya menakut-nakuti, juga memberikan kabar gembira. Tabsyir, atau menjadi basyir, menjadi penggembira. Kalian kalau sholatnya bagus, tepat sholat, puasa, haji, zakat, masuk surga. Nah itu mulai ada tabsyir. Awal Nabi dakwah itu yang dipakai adalah inzar, menakut-nakuti. Makanya dalam ayat keduanya, dalam wahyu yang kedua yang turun itu adalah fa'angzir. Warabbaka, dan pada Tuhanmu, fakabbir, maka agungkanlah. Wasiyabaka, dan pada atau ing pakaianmu, fatohir, maka bersihkan atau sucikanlah. Warrujza, dan pada berhala, fahjur, maka tinggalkanlah. Nah,
setelah ayat Mudaththir, surat Al-Mudaththir 1 sampai berapa? 4. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa 1 sampai 5 turun. Akhirnya fahama, lalu terus menerus banyak apa al wahyu wa tataba'a, dan terus menerus apa wahyu. Setelah itu baru wahyu itu sering turunnya. Turun selama 10 tahun di Mekah. Jadi satu kali Nabi menerima wahyu di Gua Hira 3 tahun kosong. Nah, 10 tahun berikutnya sampai Nabi hijrah, maka masih di Mekah, berarti 10 tahun kemudian itu juga masih Nabi menerima masih menerima wahyu, baru hijrah, kemudian 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, 13 tahun itu ya pertama kali wahyu di Gua Hira, 3 tahun terlambat atau tidak ada wahyu, kemudian 10 tahun berikutnya ada wahyu terus hijrah, 10 tahun lagi ada wahyu terus. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan pertemuan sebelumnya, wahyu pertama kali yang turun itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian wahyu yang turun setelah masa fatrah, masa kekosongan, masa keterlambatan wahyu, itu adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Wahyu yang pertama kali turun satu ayat penuh full, ada satu surat penuh dari awal sampai akhir, satu surat, itu adalah Al-Fatihah. Jadi ingat, istilah wahyu pertama itu wahyu pertama yang bagaimana dulu yang turun. Jadi beda-beda tinjauannya. Nabi ketika wahyu turun itu pertama kali Al-Alaq itu usia beliau 40 tahun. 40 tahun. Hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.